Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 pada mata kuliah akuntansi biaya akan mempresentasikan hasil project based learning kami, yaitu mengenai penerapan proses costing pada UMKM Cireng Berkah Danfa dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yustitia Asmaranti, SEMSI, dan Ibu Neni Desriani, SEMSI AK. Dan selanjutnya adalah anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Hana Arifah Azmi, dengan NPM akhir 051, dan selanjutnya ada Sania Atika Suri dengan NPM akhir 064, dan yang terakhir ada Salsa Marwan Hanif dengan NPM akhir 072. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. UMKM Cireng Berkah Danfa adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan dengan menjual jajanan yang terjangkau bagi mahasiswa dan pelajar sekitar kampus serta sekolah dalam penerapan proses costing. UMKM saat ini tidak menggunakan metode perhitungan ini. eh, UMKM saat ini tidak menggunakan metode perhitungan ini. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung biaya produksi secara rinci pada perusahaan dengan proses produksi berkelanjutan. Sistem ini memberikan banyak manfaat bagi UMKM seperti memastikan harga per unit konsisten, membantu dalam penetapan harga, perencanaan anggaran dan pengendalian biaya sehingga meningkatkan profitabilitas dan daya saing. Kemudian ada tujuan kegiatan. Yang pertama, yaitu membantu UMKM dalam melakukan perhitungan biaya menggunakan metode proses costing. Yang kedua, dengan penerapan metode proses costing ini dapat membantu UMKM dalam meningkatkan ketelitian perhitungan biaya. Kemudian yang ketiga, memberikan ilmu dan pemahaman baru terhadap UMKM terkait perhitungan biaya yang lebih tepat. Kemudian yang terakhir, itu meningkatkan pemahaman kami terkait bagaimana penggunaan metode proses costing pada UMKM. Kemudian ada manfaat kegiatan. Yang pertama, yaitu mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terkait penggunaan sistem proses costing yang secara langsung dapat kami praktikkan pada UMKM. Kemudian yang kedua, dapat memberikan kontribusi sederhana terhadap masyarakat, khususnya pihak UMKM dengan ilmu yang kami peroleh dari kegiatan perkuliahan. Kemudian yang ketiga, pihak UMKM mendapatkan ilmu baru yaitu proses costing yang dapat mempermudah perhitungan biaya yang lebih tepat. Kemudian, yang terakhir, pihak UMKM merasa terbantu dengan pendampingan serta penjelasan yang kami jelaskan terkait penggunaan sistem perhitungan biaya ini. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada profil UMKM. UMKM ini bernama Cireng Berkah Danfa dengan bidang usaha yaitu F&B, berlokasi di dekat gedung Visip Unila dengan jenis produk cireng isi ayam. Visinya adalah menjadi usaha cireng yang memiliki rasa yang lezat dengan kualitas produk yang inovatif dan mengikuti tren yang berkembang. Dan misi UMKM adalah menyediakan cireng berkualitas tinggi yang tidak hanya lezat tetapi juga dapat dibeli dengan harga yang terjangkau. Berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dan ramah, sehingga setiap pelanggan merasakan pengalaman yang memuaskan dan menyenangkan. Selain itu, penjual juga berharap dapat memperluas jangkauan pasar melalui gerobak yang mudah diakses di lokasi-lokasi strategis. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Menawarkan cireng dengan harga yang terjangkau dan mampu bersaing. Harga yang bersahabat ini tidak hanya menarik perhatian konsumen, tetapi juga memungkinkan UMKM untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum. Selanjutnya ada memiliki cita rasa yang khas dan menarik bagi masyarakat. Terbuat dari resep yang telah teruji untuk memenuhi selera masyarakat masa kini. Rasa yang lezat ini tidak hanya membuat pelanggan kembali, tapi juga memicu rekomendasi dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada lokasi strategis dekat kampus, memudahkan akses para pembeli. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan ini yang pertama ada investasi awal untuk gerobak dan bahan baku yang mungkin rendah.
Penjualan juga dapat terkendala jika terjadi cuaca yang buruk. Kelemahan selanjutnya adalah kurangnya strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga ada peluang. Mahasiswa sering mencari makanan cepat saji dan murah, khususnya untuk mahasiswa yang kos di sekitar universitas. Yang kedua ada peluang untuk menambah variasi isian atau rasa serta ukuran cireng. Dan terakhir ada kedepannya dapat memanfaatkan platform online untuk berpromosi supaya UMKM ini dapat dikenal luas. Yang keempat ada ancaman. Banyak persaingan dengan penjual makanan lain di sekitar lokasi yang mungkin dapat membuat UMKM ini kekurangan pelanggan. Mahasiswa juga mungkin beralih ke pilihan makan yang lain, dan terakhir mahasiswa libur akan mempengaruhi penjualan karena sebagian besar yang membeli usaha ini adalah mahasiswa. Next. Gambaran umum penerapan akuntansi biaya. Penerapannya, UMKM belum menerapkan akuntansi biaya secara spesifik dan lengkap. Namun meskipun demikian, UMKM masih melakukan beberapa perhitungan dasar terkait biaya dengan metode tradisional. Permasalahan yang dihadapi, yang pertama, UMKM tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup terlatih dalam bidang akuntansi biaya. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menerapkan sistem akuntansi biaya yang efektif serta sesuai standar yang berlaku. Next. Mekanisme pendampingan. Tahap pendampingan. Tahap pendampingan yang pertama adalah melakukan kunjungan langsung dan mewawancara ke lokasi UMKM Cireng Berkah dan Pak. Dalam mengidentifikasi semua biaya yang dikeluarkan oleh pihak UMKM dengan melakukan wawancara secara langsung untuk dapat melakukan perhitungan biaya berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari wawancara tersebut. Yang kedua adalah mengumpulkan data biaya yang terkait dengan proses produksi cireng. Yang ketiga, membantu UMKM dalam menerapkan metode proses costing yang lebih sesuai dengan memberikan penjelasan terkait penggunaan metode proses costing ini kepada pihak UMKM. Yang keempat adalah melakukan evaluasi terhadap sistem baru yang telah diimplementasikan. Selanjutnya ada metode pendampingan. Metode pendampingan yang kami gunakan adalah pendampingan secara langsung dengan data langsung menuju lokasi UMKM agar dapat memberikan pemaparan materi yang lebih jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah mengenai pengimplementasian job order costing, job process costing terhadap UMKM yang kami pilih. Yang pertama adalah sistem akumulasi biaya yang berlaku saat ini. Nah, untuk yang saat ini itu UMKM hanya berpatokan pada penghitungan modal yang akan digunakan, modal berdagang, dan juga keuntungan yang didapatkan oleh UMKM, dan masih belum menerapkan adanya biaya tenaga kerja yang diperuntukkan bagi pemilik UMKM itu sendiri yang merangkap juga sebagai pegawai. Nah, selain itu, pemilik UMKM juga belum menerapkan adanya biaya overhead pabrik dalam penghitungan biayanya, dan juga belum melakukan pencatatan akuntansi terhadap penjualannya, hanya mencatat pada pemasukan dan juga pengeluaran harian serta modal yang diperlukan. Nah, hal ini dapat kami simpulkan bahwasanya UMKM belum menerapkan adanya akuntansi biaya, terlebih mengenai metode job process costing. Nah, pemilik UMKM ini juga menjelaskan bahwa saat ini tuh sulit baginya untuk menerapkan pencatatan akuntansi pada pencatatan hariannya, terlebih lagi melakukan pencatatan mengenai akuntansi biaya dan job process costing. Nah, yang selanjutnya adalah penerapan job process costing. Di sini dapat dilihat slide sebelumnya, tolong. Dapat dilihat terdapat laporan biaya produksi untuk departemen produksinya. Jadi kita di sini mengambil dua departemen saja sebagai contoh dan juga estimasi perkiraan untuk penghitungan apabila kami mengimplementasikan job process costing ini pada UMKM Cireng Berkah dan Fana. Di sini dapat dilihat, yaitu
yang pertama ada departemen produksi dengan kuantitas produk dapat dirinci sebagai berikut. Untuk produk masuk dalam proses terdapat 12 pieces. Lalu untuk barang selesai ada 8 pieces dan juga barang dalam proses akhir terdapat 4 pieces. Dengan biaya dibebankan sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya bahan yang per kami perhitungkan eh, dengan dengan cara 8 pieces tadi. Yang pertama yang barang selesai itu 8 pieces ditambah dengan 4 pieces yang telah dikalikan dengan 100% yang menjadi totalnya yaitu 12. Lalu biaya bahan konversinya itu ada 8 pieces ditambah 4 pieces dikali 75% yang hasilnya adalah 11 pieces. Nah, untuk biayanya sendiri itu ada biaya bahan 24.000 itu dibagi jadi 12 pieces. Yang akhirnya yang totalnya adalah 2.000. Lalu untuk biaya tenaga kerjanya sendiri yaitu ada 50.000 yang yang dibagi dengan 11 pieces. Dengan 11 pieces tadi, lalu hasilnya adalah 4.545 dan biaya overhead pabriknya yaitu 13.000 dibagi dengan 11 pieces dari hasil konversi tadi yang menghasilkan sejumlah 1.182 yang kemudian diakumulasikan menjadi total 7.727 untuk jumlah biaya per pieces yang dikeluarkan oleh pemilik UMKM setiap harinya. Lalu untuk departemen yang selanjutnya yaitu ada departemen penggorengan dengan kuantitas produk masuk dalam proses 11 pieces, lalu dengan barang selesainya ada 9 pieces, barang dalam proses akhirnya 6 pieces. Nah, untuk biaya bahan sendiri untuk totalnya biaya bahan itu ada Rp61.819. Untuk biaya tenaga kerjanya sendiri masih sama dengan yang sebelumnya yaitu Rp50.000 dan untuk biaya overhead pabriknya yaitu Rp13.000. Untuk penghitungannya sendiri yang pertama yaitu dengan biaya bahan 9 pieces tadi ditambah dengan 6 pieces yang dikalikan dengan 100% yang hasilnya adalah 15 pieces. Untuk biaya konversinya yaitu ada 9 pieces ditambah 6 pieces dikali dengan 50% yang hasilnya adalah 12 pieces. Nah, untuk perincian biaya per piecesnya sendiri adalah yang pertama biaya bahan yaitu Rp62.819 dibagi dengan 15 pieces yang hasilnya adalah Rp4.121. Untuk biaya tenaga kerjanya sendiri yaitu Rp50.000 dibagi dengan 12 pieces yang hasilnya adalah Rp4.167 dan biaya overhead pabriknya sendiri yaitu 13.000 dibagi dengan 12 pieces yang akhirnya totalnya jadi Rp1.083. Nah, untuk biaya keseluruhan biaya per pieces yang dihasilkan oleh pemilik UMKM setiap harinya ini adalah sekitar 9.317. Kan ini baru untuk laporan biaya produksinya ya. Kita juga belum menghitung penghitungan harga pokoknya atau HPP-nya. Untuk harga pokok barang selesai ke gudang itu 8 sama dengan 8 pieces tadi ini untuk yang departemen produksi. Untuk departemen produksi itu HPP-nya ya, ya harga pokok harga pokok barang selesai ke gudang itu 8 pieces dikali dengan 7.727.000 sama dengan 61.816. Untuk biaya bahannya sendiri yaitu 100.000 100% dikali dengan 4 pieces dikalikan dengan Rp2.000 yang hasilnya Rp8.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja sendiri yaitu 75% dikalikan dengan 4 pieces
dikali lagi dengan 4.545 yang hasilnya ada 13.636. Lalu biaya overhead pabriknya yaitu dihitung dengan mengalihkan 75% dengan 4 pieces lalu dikali lagi dengan 1.182 yang hasilnya adalah 3.546. Nah, total biaya ini adalah 25.181. Dan untuk jumlah biaya yang dibebankan pada departemen produksi yaitu sekitar 87.000 rupiah. Nah, untuk yang departemen penggorengan kurang lebih caranya sama, tapi mungkin karena biaya konversinya yang berbeda, yaitu untuk biaya produksi di 75% dan biaya, oh enggak, maaf, sama. Tapi untuk ininya, dia beda untuk penghitungan untuk penghitungan harga pokoknya tuh dia berbeda. Kalau misal yang ini mungkin bedanya di angka aja, ternyata saya salah tadi. Jadi sama penghitungannya 100% dikali dengan jumlah pieces yang ada, lalu dikali dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Kurang lebih caranya sama. Nah, yang selanjutnya adalah analisis hasil implementasi. Nah, berdasarkan pada pemaparan sebelumnya, kami dapat menganalisis hasil implementasi job process costing ini sebagai berikut. Yang pertama, adanya efektivitas dalam pengelolaan biaya. Nah, dalam penggunaan metode job process costing ini, UMKM dapat menentukan harga jual yang lebih tepat dan juga akan meningkatkan profitabilitas dalam penjualan cirengnya dengan melakukan penghitungan biaya per unit yang lebih akurat dibandingkan metode yang sebelumnya digunakan. Lalu juga metode ini dapat membantu pemilik UMKM untuk mengidentifikasikan biaya-biaya yang digunakan, yang di mana pemilik UMKM akan lebih mudah memilah antara biaya yang benar-benar dibutuhkan dan biaya yang sama sekali tidak dibutuhkan. Sehingga sehingga pemilik UMKM akan menggunakan bahan-bahan dan biaya-biayanya secara lebih optimal dan menghindari pemborosan. Yang selanjutnya ada efisiensi dalam pengelolaan biaya. Dengan metode yang terstruktur ini, pemilik UMKM akan lebih dimudahkan dalam pencatatan dan pelaporan proses biayanya karena metode ini dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pencatatan dan pelaporan sehingga pemilik UMKM dapat lebih fokus dalam proses produksi hingga proses penjualannya. Lalu pemilik UMKM juga dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan pemahaman mengenai job process costing dan juga agar dapat mengalokasikan biayanya dengan lebih efisien sehingga output yang didapatkan akan semakin besar. Nah, dalam penerapan job process costing ini tentunya UMKM akan mengalami beberapa perubahan yang di mana beberapa perubahan tersebut mungkin akan terlihat secara signifikan. Di antara perubahan tersebut adalah pemilik UMKM akan beralih dari pencatatan biaya yang sederhana menjadi pencatatan biaya yang lebih kompleks. Terdapat peningkatan transparansi dalam pengelolaan biaya, laporan biaya yang dimiliki oleh pemilik UMKM lebih terperinci dan juga kesadaran akan pentingnya menggaji diri sendiri meskipun sebagai pemilik UMKM. Nah, untuk yang selanjutnya adalah rekomendasi perbaikan sistem. Di sini kami merekomendasikan kepada pemilik UMKM untuk mulai mengganti penghitungan biayanya dengan metode yang telah kami jabarkan di atas agar nantinya UMKM bisa mendapatkan laba yang lebih tinggi juga meningkatkan profitabilitasnya. Selain itu, kami juga merekomendasikan kepada pemilik UMKM untuk memulai menerapkan sistem biaya tenaga kerja untuk dirinya, yang dimana hal itu dapat dimulai dengan menyisihkan sebagian pendapatan kotor yang dihasilkan dari penjualan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kesimpulannya yaitu proses costing adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung biaya produksi secara rinci pada perusahaan dengan proses produksi berkelanjutan. Dengan adanya metode ini akan mempermudah UMKM untuk menetapkan harga jual yang lebih tepat dan dapat meningkatkan profitabilitas. Meskipun saat ini UMKM belum menerapkan sistem akuntansi biaya yang terstruktur, kami berharap informasi yang kami sampaikan kepada pihak UMKM dapat berguna di masa depan
untuk dapat lebih rinci melakukan perhitungan biaya yang lebih akurat lagi. Kemudian ini ada sesi dokumentasi dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.